Selamat malam pemirsa. 7 April 2015 diperingati sebagai Hari Kesehatan Sedunia. Nah, masalah kesehatan di Indonesia ini masih belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Deviana. Selamat malam, Bu. Iya, malam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia ini mendapatkan perhatian yang cukup tinggi. Nah, menurut Ibu Bidan sendiri, bagaimana sih cara yang dilakukan agar menurunkan angka tingginya kematian ibu dan anak itu? Iya, di sini saya sebagai bidan selalu menekankan kepada masyarakat Indonesia, khususnya untuk para ibu hamil, agar sadar bahwa kehamilannya itu harus selalu diperiksakan kepada tenaga medis seperti bidan ataupun ke dokter kandungan itu sendiri. Harus selalu diperiksakan. Iya. Nah, untuk di daerah Ibu sendiri ini, di daerah Bumindah ini, masih banyak nggak sih kasus kematian ibu dan anak yang Ibu pernah dengar? Kalau untuk saat ini kasus kematian ibu dan anak sudah cukup berkurang karena mungkin masyarakat telah sadar akan pentingnya pemeriksaan kehamilan itu sendiri, mulai dari awal kehamilan sampai masa ia ingin melahirkan. Baik, untuk masalah pemberian ASI nih, gimana sih pemberian ASI itu harus dibarengi susu formula atau tidak, dan pemberian ASI itu waktunya dari kapan sampai kapan? Untuk pemberian ASI diwajibkan karena ASI adalah makanan pokok pada bayi, itu minimal 6 bulan dari masa ia lahir sampai usia 6 bulan. Itu harus pokok ASI, tidak boleh dikasih makanan pendamping lain selain ASI. Namun untuk memaksimalnya sampai 2 tahun pemberian ASI. Dan apabila ia harus diberi susu formula atau susu selain ASI, itu tidak masalah, namun kita harus melihat kondisi dari ibu itu sendiri. Misalnya ibunya tidak keluar ASI-nya ataupun anaknya tersebut memiliki alergi pada ASI, jadi susu formula pun tidak masalah diberikan kepada anak bayi. Oh, tidak masalah ya. Iya. Tapi Bu, maaf. Nah, susu formula ini dapat mengakibatkan masalah gigi berlubang. Nah, masalah gigi berlubang ini cukup tinggi di Indonesia, yaitu sekitar 25,9%. Jadi susu formula yang baik itu yang tidak menyebabkan masalah gigi berlubang tuh yang seperti apa sih yang menurut Ibu tahu? Kalau untuk susu formula mungkin kita lihat dari kandungannya ya, karena susu formula di sini pun apabila kita melihat sukrosanya kandungan terlalu tinggi, itu disarankan agar mengganti susu tersebut. Jadi kita harus melihat dari susu formula itu sendiri harus kandungannya dan dosisnya cukup untuk bayi sesuai umurnya. Misalnya untuk kandungannya harus lebih menekankan kepada inulin, choline, AA dan DHA. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Ya, pemirsa selamat malam. Kita sebagai masyarakat memiliki peran serta dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Terima kasih. Saya Sela Rizky melaporkan untuk UMN News.